Di era sekarang ini, sistem sudah berubah dan umat harus semakin cerdas dan kritis, terlebih dengan perkembangannya teknologi informasi. Oleh karena itu, kita harus upgrade pemahaman dan pengetahuan. Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penyempurnaan dari seluruh pemahaman-pemahaman sebelumnya. Setinggi-tingginya ilmu dari mulai syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat adalah kembali kepada tatanan syariat, yaitu perilaku hidup dan af'alnya manusia. Al-Quran dan As-Sunnah hadis Rasulullah adalah akumulasi dan upgrade sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Maka tidak benar adanya jika Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dianggap sebagai penjiplak teori para ahli filsuf Yahudi dunia atau penjiplak kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran turun sebagai wahyu dari Tuhan langsung kepada jiwa suci Rasulullah yang bersemayam di dalam dada Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara datangnya suatu kewahyuan sehingga asma Muhammad diberi gelar Rasulullah? Agar bisa masuk untuk memahami, kita harus masuk pada hakikat pemahaman asma daripada Nabi Muhammad Rasulullah itu sendiri agar jelas untuk diimani. Pengertian dari Nabi Muhammad Rasulullah: Nabi adalah perilaku hidup Muhammad, pekerjaannya Muhammad, atau af'alullah dari kenabiannya. Muhammad adalah nama atau asma daripada wujud jasmani majazi manusianya yang bernama Muhammad. Rasulullah adalah sifat terang yang ada di dalam jiwanya yang terang benderang di dalam jiwa Muhammad, yaitu diri batin, jiwa sucinya Muhammad, akhlak terpujinya suri tauladan umat manusia, yaitu nur cahaya suci, penerima wahyu yang bersemayam pada bilah dada. Bukankah malaikat Jibril membelah dada Rasulullah untuk membersihkan dan membuka hijab penutup cahaya Rasul yang dikatakan bahwa Rasulullah itu batinnya manusia? Maka disebutlah Muhammad Rasulullah sebagai bapaknya ruh seluruh makhluk di dunia. Berbeda dengan Nabi Ibrahim, Ibrahim diberi tugas oleh Tuhan membawa 3 risalah, 3 agama samawi, sehingga menurunkan 3 bani di dunia ini. Maka disebutlah Ibrahim sebagai bapaknya agama dan bapaknya umat di dunia karena menurunkan agama-agama samawi yang dibawa oleh anak-anaknya Ibrahim. Berbeda pula dengan Nabi Adam alaihissalam sebagai awal dikenalnya ilmu dan penciptaan asal-usul manusia, maka dikenallah sebagai bapaknya manusia. Nama Muhammad sudah ada sebelum dicipta Nabi Adam alaihissalam sebagai teori sains asal-usul kehidupan yang dicetuskan oleh Nabi Adam alaihissalam. Saya secara pribadi memberi gelar kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai Bapa pencetus ilmu asal-usul kehidupan yang pertama kali. Karena pertama kali oleh Nabi Adam alaihissalam lah awal penciptaan Nabi Adam alaihissalam kita bisa mengenal adanya ilmu, mengenal siapa Tuhannya yang bernama Allah, mengenal jiwa batin manusia yang bernama Muhammad, nur cahaya Muhammad, dan mengenal Adam itu sendiri sebagai wujud kemanunggalan zat dan sifat kemanunggalan wujud Allah dan Muhammad, yaitulah Adam itu sendiri sebagai ciptaan Tuhan yang pertama kali diciptakan. Lalu Nabi yang mana yang wajib diimani dan wajib dijadikan penuntun dan pemberi petunjuk dalam hidup dan kehidupan? Sedangkan di dalam rukun iman disebutkan iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi yaitu mengakui seluruh Nabi. Maka jelas di sini yang kita wajib imani adalah jiwa batin suci yang ada di dalam jiwa kenabian yang menjadi suri tauladan umat, adalah jiwa batin sejatinya Rasulullah, awal dan akhir Rasulullah yang ada sejak awal dan akhir, yaitu sebagai nur insan, nur Muhammad, dan nurullah itu sendiri yang sejak awal dan akhir itu ada pada jiwa manusia dan ruh bagi seluruh alam semesta. Masuk ke dalil al-insanu sirri wa ana sirruhu. Allah mengatakan bahwa
rahasiaku adalah rahasia Muhammad Rasulullah, dan rahasia Muhammad Rasulullah adalah rahasiaku. Tiada tersembunyi antara aku dan dia, dan tiada batas antara, karena semua itu adalah aku, kata Allah. Kata aku itu sendiri bukan pengakuan bahwa diri, jiwa, dan raga ini adalah Allah, tetapi fanabillah. Diri batin dan diri lahir kita dipanakan, tiadalah kita. Kita ini tidak memiliki apa-apa selain hanya Allah saja, dan kita tidak berdaya upaya tanpa Allah. Raga ini hanyalah bangkai jika tidak ada ruh yang menghidupkan kita, dan ruh itu adalah cahayanya Allah. Nurullah itu sendiri sebagai cahaya percikan Tuhan yang diberikan kepada manusia sejak di dalam kandungan, baru dikatakan kita hidup. Jika tidak ditiupkan ruh itu, kita mati, bangkai saja. Berarti kita fanalah jiwa raga ini tanpa adanya ruh itu sendiri. Yang adanya Allah aja. Kita tidak berdaya dan tidak upaya tanpa adanya ruh Allah. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Al-Haq. Kebenaran itu adalah milik Allah pula. Manusia itu adalah do'if, hina, apes. Manusia tidak memiliki apa-apa. Maka manusia rentan dengan hawa ginsir atau kontaminasi nafsunya sendiri. Maka dari itu perlu adanya koridor, pagar dalam kehidupan. Al-Quran dan As-Sunnah itulah pagar-pagar kehidupan bersyariat di dunia. Awalu dini marifatullahi ta'ala. Awal-awal beragama kita harus mengenal dulu Tuhannya. Cara mengenal Tuhan harus diawali dengan mengenal dirinya. Maka setelah mengenal Tuhan akan merasa bodohlah dia. Maka dituntunlah kita kembali kepada syariat beragama. Seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah langsung, Al-Quran atau hadis, dan seluruh aturan-aturan hidup yang tertulis kitab-kitab aturan hidup manusia melalui kitab-kitab manapun, baik secara hukum aturan adat, hukum aturan agama-agama, hukum aturan negara, semua itu wajib kita taati untuk kehidupan yang harmonis, berbangsa, bernegara, juga untuk membangun harmonisasi antar negara dan umat di dunia. Setinggi apapun keilmuan manusia hingga marifatullah, hingga tertinggi ke entitas manunggal dengan semesta alam, dan pada energi yang luar biasa itu pun tetap dalam kehidupan sehari-hari. Wujud jasmani manusia tidak terlepas dari gesekan dan benturan dan berdampingan dengan manusia lainnya, juga alam semesta dan makhluk lainnya. Maka tidak cukup kita hanya memikirkan batin saja, tetapi keseimbangan af'al manusia, perilaku hidup manusia antara pikiran, hati, harus seimbang antara lahir dan batin, jiwa dan raga dalam kemanunggalannya, dalam pekerjaannya perilaku hidup manusia.